Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله الكريم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah taklim Suri Masjid Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ya, Sukabumi, Perumdam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, memberkahi usia kita, memberkahi amal kita, memberkahi rizki kita, memberkahi ta'lim kita. Di mana di sini kita belajar, mengkaji dan mendalami Al-Qur'an, membahas ayat demi ayat tafsir Al-Qur'an. Semoga semua yang kita lakukan sejak dari awal kajian kita sampai hari ini membahas tafsir Al-Qur'an menjadi simpanan khas amal kita semua, yang kita nanti akan rasakan jerih payah dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini di akhirat insyaallah. Karena seorang mukmin itu ketika beramal, Allah akan berikan kepadanya dua hal, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min itu idza amila amalan yu'tihullahu fid dunya rizqahu. Allah itu akan memberikan rizki untuknya di dunia, wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan berikan pahala di akhirat. Jadi amalan kebaikan seseorang itu, seorang mukmin syaratnya ketika dia lakukan di dunia, Allah akan berikan rizki balasannya di dunia. Dan balasan rizki di dunia itu bukan hanya selamanya materi. Ada yang rizki di dunia itu diberikan keberkahan umur karena amal soleh yang kita lakukan, atau kemudian rizki di dunia itu bentuknya adalah rizki yang halal, tidak berjumlahnya, kuantitasnya tidak banyak, tetapi kualitas kehalalannya yang semakin diberkahi oleh Allah. Atau juga maknanya rizki adalah kuantitas dari harta yang Allah berikan, tapi itu bukan selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu semua, jangan pernah mengukur ketaatan kita itu dengan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena ada orang yang mengatakan, saya sudah duha Ustadz, saya sudah rajin qiyamul lail, saya sudah rajin tahajud, kok rezeki saya nggak nambah-nambah. Nah, karena dia hanya mengukur rizki yang Allah berikan terhadap amalan soleh yang dilakukan hanya pada ukuran materi, padahal nggak selamanya materi. Nah di akhirat nanti yusabu ala fi'liha, diberikan pahala yang lebih baik lagi daripada itu. Kalau kafir, wa ammal kafir, adapun orang kafir kata Nabi,
Saya tanya sama Bapak Ibu, orang kafir itu mungkin nggak berbuat baik? Mungkin nggak berbuat baik orang kafir? Mungkin. Orang kafir itu mungkin nggak punya jiwa sosial? Mungkin. Bahkan kadang jiwa sosialnya orang kafir lebih besar daripada orang muslim. Mungkin saja, mungkin. Dalam hati mereka juga ada kebaikan. Nah, adapun orang kafir yang berbuat baik, kata Allah, maka Allah akan balas kebaikannya itu dengan rizki yang bertambah di dunia. Jadi kalau ada orang kafir kok rizkinya makin banyak ya Ustadznya. Saya waktu membaca hadis ini, Bapak Ibu semua, karena hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ketika Ibnu Katsir juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan Quran surat An-Nahl ayat 97 tentang jaminan Allah yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang beramal soleh. Jadi orang mukmin yang beramal soleh itu jangan kecewa dan jangan mutung kalau amal solehnya tidak dibalas dengan banyaknya rizki materi yang Allah berikan kepadanya. Karena memang balasan untuk orang mukmin tidak selamanya bentuknya materi. Berbeda dengan orang kafir, karena di sinilah bentuk ujiannya. Kalau orang kafir itu, Bapak Ibu, ketika mereka berbuat baik, maka kebaikannya langsung dibalas oleh Allah bentuknya materi. Langsung bentuknya materi. Tapi di akhirat tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari kebaikan yang mereka lakukan. Nah itu masalahnya. Jadi kita tuh mau pilih materi di dunia tapi akhirat nggak dapat, atau pilih belum tentu materi. Yang penting ketenangan hidup, qanaah, kebahagiaan, rizki yang halal, biarpun jumlahnya tidak banyak, tapi yakin insya Allah di akhirat mendapatkan yang lebih baik lagi daripada yang kita lakukan. Karena memang inilah dunia, tempatnya ujian. Ya, tempatnya ujian. Tapi itu pembahasan kita pada tafsir yang lalu. Sekarang kita lanjutkan tafsirnya di surah Al-Baqarah ayat 213 214. Al-Baqarah ayat 213 214. Halaman berapa, Pak? 26. Halaman 26. Ibu-ibu sudah dapat? Wah, belum. Ya, ayat 213 214. Sudah ketemu? Dah, alhamdulillah. Ayo bersama kita baca, ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama coba kita lihat di ayatnya. Kanan nasu ummatan wahidah. Ayo. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Baik, satu ayat lagi Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa ya, jadi itu ada tanda gelombangnya Pak ya. Ada tanda kayak gelombang kan di situ kan di Qurannya kan. Ya itu namanya mad wajib. Jadi harus dia 5 harokat atau 6 harokat. Makanya panjang dia wajib harus ya. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah
Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Baik, dua ayat ini insya Allah kita akan bahas. Coba kita terjemahkan dulu Bapak Ibu. Dahulunya satu umat, lalu mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanya orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan katanya Allah bertunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang tidak kehendaki yang lurus. Ayat 215. Ataukah kamu mengira? Baterainya habis Pak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaran, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga orang-orang yang beriman bersama kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baterainya sudah habis, lowbat. Masih ada, setrumnya ada. Oh, setrum. Setrumnya nggak ada. Tapi Bapak Ibu semua, dua ayat ini insya Allah kita akan bahas ya tafsirannya menurut para ulama. Termasuk di sini ada Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini sehingga kita bisa coba lebih memahami ayat yang kita baca. Ya. Ayat yang pertama 213, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ini sebenarnya dahulu adalah umat yang satu. Jadi kata para ulama ahli tafsir menukil dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau ini sahabat Nabi. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ai ala dinin wahidin. Manusia ini sebenarnya asal mulanya dulu punya agama yang sama, agama yang satu. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia ini semuanya juga di atas fitrah. Maka Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khalaqtu ibadi hunafa'ah. Aku ciptakan hamba-hambaku semuanya itu lurus semua. Dalam bahasa kita di hadis yang lain disebut fitrah. Semua manusia yang lahir ke bumi ini semuanya di atas fitrah, lurus semuanya. Makanya kalaupun ada orang meninggal setelah dilahirkan, insya Allah dia termasuk penghuni surga karena dia meninggal di atas fitrahnya. Kapan vonis sesat itu ada? Kapan vonis menyimpang itu ada? Loh, anak-anak yang lahir itu tidak bisa dikatakan sesat. Semua yang lahir itu baik dari keluarga manapun dan bangsa manapun,
atau agama manapun yang lahir ketika lahir itu tidak bisa langsung divonis sesat karena mereka masih di atas fitrah. Di atas fitrah. Oh, sampai Rasulullah SAW saja pernah ditanya Pak oleh para sahabatnya tentang auladil musyrikin, anak-anak kaum musyrikin yang meninggal waktu kecil. Kira-kira anak-anak orang musyrik waktu kecil itu yang meninggal, mereka di akhirat di mana? Apakah ikut bapak dan nenek moyangnya masuk ke neraka? Nabi katakan enggak. Tidak, karena mereka tidak terhukum lantaran kesalahan orang tua dan nenek moyangnya. Di satu riwayat dikatakan mereka masuk surga, di riwayat yang lain Rasul mengatakan wallahu a'lamu bima kanu ya'malun atau bima kanu amilin. Semuanya nanti diserahkan kepada Allah tentang status anak-anak orang musyrik yang meninggal waktu kecil. Loh, kalau anak-anak kaum muslimin yang meninggal waktu kecil, sudah jelas. Ya, kata Nabi SAW, hum darariyu khudrin fil jannah. Hum darariyu khudrin fil jannah. Dalam riwayat yang lain dikatakan hum ala kifalati khalilillahi Ibrahim. Anak kecil yang meninggal dari keluarga kaum muslimin, mereka langsung di surga dan tinggal dalam perawatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anak kecil yang meninggal itu Pak, dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menunggu orang tuanya nanti untuk masuk surga bersama, insya Allah. Karena anak kecil yang meninggal waktu kecil dari keluarga kaum muslimin itu akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Makanya doanya kan khusus Pak. Doa menyolatkan jenazah kalau kecil khusus, beda dengan doa menyolatkan jenazah untuk orang tua. Doa untuk menyolatkan jenazah untuk anak kecil lebih pendek daripada doa menyolatkan jenazah orang tua. Kalau doa untuk orang tua yang meninggal atau dewasa yang meninggal, doa jenazahnya panjang. Kalau untuk anak kecil kan pendek saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'idhu min azabil qabri, selesai. Itu untuk anak kecil. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'idhu min azabil qabri. Itu anak kecil. Ya. Kalau untuk orang tua, orang tua panjang. Jadi kalau orang tua didoakan yang pendek tadi, jangan-jangan anak-anak itu yang meninggal Pak. Jadi kadang saya kadang tanya, saya ikut sholat jenazah itu kadang Pak. Saya ikut sholat jenazah kan sama kaum muslimin yang lain kalau ada yang meninggal. Ya jadi makmum. Ya, kadang jadi imam, tapi seringnya jadi makmum. Namanya kita tamu kan begitu ya, tamu. Tapi saya kemudian menghitung, kok cepat betul doa jenazah ini. Kira-kira imamnya baca doa atau enggak? Karena seumur-umur saya belajar bahasa Arab, saya menghafal Quran, kita menghafal hadis. Itu untuk ukuran saya, doanya belum selesai. Apa bapak ini bacaan Arabnya lebih fasih kan begitu? Akhirnya kan begitu ya. Belum selesai Pak, karena doanya panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wa naqqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Nah, itu baru Allahu akbar, takbir lagi. Tapi saya belum selesai sudah takbir. Usut punya usut, yang dibaca bukan itu Ustaz. Loh, kok bukan itu? Apa yang dibaca? Saya tanya itu Pak, karena seseorang langsung ngaku, kami itu belajar enggak itu. Kami belajar itu doa jenazah, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. 3 kali saya sudah cukup. Oh, pantes. Itu doa jenazah, betul. Itu doa jenazah, tapi untuk bayi, anak-anak yang meninggal. Bukan untuk orang tua, bukan untuk orang tua itu. Ya, kalau orang tua doanya lebih panjang karena banyak yang didoakan. Banyak yang didoakan untuk orang tua itu.
Begitu. Kenapa anak kecil doanya pendek, Ustaz? Dan mereka belum punya dosa, makanya pendek saja sudah cukup. Belum punya dosa, pendek saja sudah cukup. Baik, kita lanjut ke sini tadi. Jadi sebenarnya kita ini semuanya di atas agama yang satu. Kapan kemudian vonis sesat menyimpang itu? Fajtalat humus syayatin an dinihim. Dalam perjalanan hidup itu yang tadinya fitrah, bersih, suci, hanif, kata Rasulullah, maka kemudian disesatkan oleh setan dalam perjalanannya. Bagaimana setan menyesatkan? Berpaling dari kitab suci, berpaling dari hidayah, menyekutukan Allah, musyrik, meminta kepada selain Allah dan lain sebagainya. Itu kenapa kemudian ketika sesat, menyimpang, musyrik, maka Allah harus mengutus utusannya supaya yang menyimpang sesat tadi kembali kepada jalan yang benar. Kita ini semuanya ummatan wahidah, dari umat yang satu. Kata Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Zaid, ai banu Adam hina akhrajahumullahu nasaman min dhahri Adam. Maksudnya dari semua ketika kita dilahirkan dari keturunan Nabi Adam, semuanya satu, mengesahkan Allah semua. Ya, begitu. Tapi kemudian setanlah yang menyesatkan kita. Tafsir yang kedua, yang dimaksud ummatan wahidatan, kata Imam Qatadah dari sahabat Ibnu Abbas, maksudnya adalah dulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini umat yang satu, tidak ada penyimpangan, belum ada kesyirikan, Pak. Jadi manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kata Ibnu Abi Khaisama, "Mundu khalaqallahu Adam alaihissalam." Sejak Allah menciptakan Nabi Adam, ya, sampai Nuh, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh asratun kurun, ada 10 kurun, sekitar 1000 tahun lamanya. Karena satu kurun itu 100 tahun. Jadi 1000 tahun jarak antara Nabi Adam dan Nuh. Kulluhum ala syariatillah, semuanya di atas agama Allah. Jadi waktu itu iblis belum begitu banyak peranannya untuk menyesatkan manusia. Kalau sekarang kan banyak yang ikut iblis daripada ikut Allah. Kan gitu kan Pak ya. Kalau sekarang banyak yang ikut setan daripada ngikut Allah, maka masjid sepi. Kan begitu kan? Karena ngikut Allah kurang menarik. Kalau ngikut setan banyak hiburannya, kan begitu ya, banyak hiburannya gitu. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh semuanya dulunya di atas syariat, Pak. Maksudnya di atas syariat itu belum ada kesyirikan. Jadi dunia itu semuanya mentauhidkan Allah lebih dari 1000 tahun. Saya membayangkan begitu sabarnya iblis. Ya, kata bukan ya? Kok iblis sabar betul ya? Di mana iblis sabar? Menunggu waktu 1000 tahun untuk menyesatkan manusia. Dari mana ceritanya? Loh, kan selama 1000 tahun dari Nabi Adam sampai Nuh belum ada tuh yang menyekutukan Allah. Berarti iblis punya rencana jangka panjang. Tidak apa-apa, 1000 tahun ini kita belum menemukan hasilnya, tapi nanti insya Allah. Betul ternyata iblis ngomong insya Allah nggak kira-kira Pak? Kira-kira iblis ngomong insya Allah nggak kira-kira ya? Ternyata betul Pak. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam itulah Bapak Ibu kesyirikan pertama kali terjadi. Manusia baru berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam tersebutlah ada 5 Tuhan besar yang diagungkan umat Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Idris belum ada kesyirikan.
Belum ada. Kan Idris ada sebelum Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Ya, Adam, Idris, Nuh. Sebenarnya ada lagi nabi, Sis juga nabi, anak Nabi Adam. Adam, Idris, Sis, ada Adam, Sis, Idris, Nuh. Cuma Nabi Sis tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hanya disebutkan di dalam hadis. Ya, nama Sis ini bukan orang Jawa, bukan Siswoyo, Sis opo ora, bukan ya. Namanya Sis, Nabi Sis. Ya, apa Sisno atau bukan ya, gitu ya. Jadi Sis namanya. Hanya disebutkan dalam hadis. Itu kenapa kita jarang mengenal nama Nabi Sis. Nah, di zaman Nabi Nuh baru ada Tuhan tuh buatan manusia. Yang pertama namanya Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasro. Nah, inilah berhala pertama di dunia. Ini sesembahan selain Allah pertama di dunia. Wud, Suwa, ya, Yaghus, Ya'uq, Nasro. Ya. Jadi 5 Tuhan buatan. Dulunya mereka orang soleh dia, Pak. Dulunya mereka orang soleh. Maka ketika umat manusia sudah menyimpang, di penyimpangan yang dimaksud dalam Quran itu kesyirikan, karena tidak ada yang lebih menyimpang daripada syirik. Syirik itu dosa paling besar. Maka kesyirikan yang pertama, umat Nabi Nuh berdoa, memohon, meminta tolong kepada Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasro, Wud. Ya. Itu nama-nama Tuhan buatan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah pun faba'asallahun nabiyyin. Allah mengutus para nabi. Berarti kalau begitu nabi itu banyak. Iya, nabi itu banyak. Maka datang dengan bentuk plural, jamak. Nabiyyin. Kalau satu nabiyun. Jamaknya nabiyin atau anbiya. Maka dalam Quran ada surat namanya Al-Anbiya. Nabiyin juga bisa. Ya, nabiyin atau anbiya. Artinya banyak nabi. Berapa nabi yang diutus? Kata Imam Qurtubi, wa jumlatuhum mi'atu wa arba'atu wa ishruna alfan. Dan jumlah seluruh nabi yang Allah utus ke dunia ini untuk membetulkan umat, membenarkan umat yang menyimpang, jumlahnya 124.000 nabi. Bayangkan tuh, Pak. Kata Imam Qurtubi itu 124.000 nabi. Ini bukan tidak ada dasar, ada dasarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamnya. Jadi ini hadis Nabi. Jumlah nabi semua yang diutus tuh 124.000 nabi. Alangkah banyaknya nabi itu, Pak. Ya, Masya Allah. Seandainya nabi itu berharap dunia, orientasinya dunia, popularitas, supaya terkenal, supaya disebut namanya, maka akan sedihlah 120 lebih nabi itu, karena kita cuma tahu 25. Betul ya, Pak? Kalau cuma mengharap apa? Popularitas. Kalau cuma berharap dikenal orang, maka manusia yang berbuat hanya karena ingin disebut namanya, hanya karena ingin dikenal namanya, hanya karena ingin selalu disebut diangkat namanya, ini orang yang paling rugi. Para nabi itu sedih nggak? Nggak sedih mereka bahagia karena mereka menjalankan atas perintah, mereka menjalankan perintah atas petunjuk Allah. Biarpun mungkin hari ini kita nggak kenal namanya satu-satu. Yang kita kenal 25 itu pun 25 kalau kita suruh nyebutkan hari ini tinggal 15. Tinggal 15, yang 10 hilang. Yang mana ini 10? Siapa lagi ini Ustaz kira-kira, kan begitu? Ya kan? 25 itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi mereka tidak pernah bersedih, karena ketika kita tidak mengenal mereka, Allah tetap mengenal mereka. Kalau kita tidak menyebut nama mereka, Allah tidak akan lupa kepada mereka dan memberikan balasan pahala untuk mereka. Itu namanya resep ikhlas, Pak.
Ya, resep ikhlas itu begitu. Orang tuh mau kenal kita, mau nggak ngenang kita, orang mau nyebut kita, mau nggak nyebut kita, sudah. Orang kita ini berbuat bukan supaya disebut orang, bukan supaya dikenal orang. Kita ini berbuat karena Allah. Orang nggak kenal kita nggak masalah. Ya, yang penting Allah mengenal kita. Jadi orang itu kalau berbuat hanya karena ingin dikenal oleh orang, dia nanti akan kecewa. Ya, man ra'ani, gini hadisnya begini. Gimana ya? Man ra'a ra'allahu bih wa man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang beramal karena riya, ingin dilihat oleh orang, maka Allah hanya akan memberikan balasan dengan banyaknya mata yang melihatnya. Nanti pahalanya cuma itu aja, pahala orang yang ngelihat saja karena riya. Siapa yang beramal karena sum'ah, ingin didengar kebaikannya, maka Allah tidak memberikan pahala untuknya kecuali hanya dengar orang itu saja. Pahalanya tidak dapat. Jadi nabiyin banyak jumlahnya. War rusulu minhum 313. Dan rasul yang Allah utus jumlahnya 313 rasul. Ya, 313 rasul. Ya, Allah taala alam. Wa awwalur rusuli Adam alaihi salam. Dan rasul yang pertama, kalau menurut Imam Qurtubi nih, Imam Qurtubi berpendapat rasul pertama Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana hadis Abu Dzar. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana hadis syafaat. Jadi syafaat itu nanti kita keliling muter-muter nyari pertolongan Pak di hari kiamat tuh. Ke Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Nah, di Nabi Nuh tuh hadisnya begini, ya Nuh anta awwalu rusul. Nuh, kau adalah Rasul Allah yang pertama. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan Rasul pertama itu Nabi Adam. Sebagian lagi mengatakan Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Imam Qurtubi, ulama madzhab Syafi'i ini berpendapat Rasul pertama Nabi Adam. Tapi Ibnu Katsir dan ulama yang lain berpendapat Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok Nabi Nuh? Karena di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan. Itu masalahnya, Pak. Kenapa kok Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh lah yang pertama berdakwah bahayanya kesyirikan. Karena perbuatan musyrik, menyembah selain Allah, baru ada di zaman Nabi Nuh. Apa tugas para nabi itu? 2, mubasyirin wa mungzirin. Itu di ayat tadi. Mubasyirin artinya menyampaikan kabar gembira. Maka di mana-mana yang namanya dakwah, karena dakwah ini warisan para nabi. Kan itu kewajiban para nabi dan rasul kan berdakwah, Pak. Maka di mana-mana yang namanya dakwah itu harus 2 cakupannya. Tidak boleh 1. Kalau hanya 1 nanti ketimpangan. Apa itu muatan dakwah? Materi dakwah itu cuma 2. Materi pengajian pun cuma 2. Materi taklim pun cuma 2. Tidak ada yang lain. 1, menyampaikan kabar gembira. 2, memberi peringatan. Tugasnya para da'i, tugasnya para ustadz, tugasnya mubaligh, tugasnya penceramah. Itu 2, nyampaikan kabar gembira. Yang kedua, memberi peringatan. Cuma umat ini masalahnya, nah ini ada umat lagi masalah ini. Umat ini siap mendengar berita gembira, tapi jarang siap diberi peringatan, ancaman. Itu masalahnya, Pak. Sehingga kalau ada ustadz yang ngasih ancaman, wih itu ustadz nggak usah diundang lagi besok. Nggak asik betul ya. Maunya nih dakwah selera masyarakat saja, Pak. Kalau selera masyarakat nggak ada dakwah akhirnya, Pak. Karena kalau selera masyarakat nih inginnya dininak bubuk terus. Woi, pokoknya dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Nerakanya kayaknya jauh betul nerakanya, Pak.
Ya, ya Allah, padahal kita ini harus balance, harus imbang. Rasulullah itu karena menyampaikan neraka, peringatan, makanya dibenci, Pak. Kalau Rasul itu cuma menyampaikan yang bagus-bagus saja, itu nggak akan dibenci oleh Abu Jahal, nggak akan dibenci. Abu Jahal mengikut itu, Pak. Kalau cuma menyampaikan yang bagus-bagus saja. Tapi apa kata Nabi kepada masyarakat jahiliyah? Jangan kalian menyekutukan Allah. Tinggalkan tradisi-tradisi, budaya-budaya, adat istiadat kalian. Itu kalau udah tradisi, adat istiadat suruh tinggalkan, perang tuh, Pak. Karena ada tradisi, budaya, istiadat mereka masyarakat jahiliyah rawan kesyirikan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau mereka diperintahkan ikutilah Al-Qur'an, apa yang Allah turunkan di dalam Quran atau apa yang Allah turunkan kepada nabinya lewat hadis, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kata mereka, "Nah, kami mau ikut ajaran nenek moyang kami saja." Tuh Surat Al-Baqarah tuh, Pak. Maka dakwah itu dulu Buya Hamka kan berat, Pak, di Indonesia. Dulu Nusantara dulu, belum ada Indonesia dulu ya. Nusantara dulu. Perang Padri, kita tuh dengar perang Padri, kita tahu tuh perang Padri, perang Imam Bonjol. Ya kan? Itu bukan perang antara Islam dengan Belanda, bukan. Itu perang antara kaum Padri, kaum santri dengan kaum adat, di mana adat istiadat Sumatera Barat waktu itu bercampur dengan kemaksiatan dan kesyirikan. Kemaksiatan dan kesyirikan, maka bangkitlah itu Imam Bonjol. Tapi kemudian ya ditumpangi oleh Belanda. Karena kaum adat merasa terdesak, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Maka kemudian kaum adat pun meminta bantu. Bantu kemana? Kirim surat ke Yogyakarta, diberikan kepada Sultan, diberikan kepada Pangeran Diponegoro dari kaum adat Sumatera Barat. Pangeran Diponegoro mendapatkan isi surat yang isinya bahwa Imam Bonjol, ya, berperang melawan kami kaum adat. Tapi Diponegoro tidak begitu saja menerima surat ini mentah-mentah, ya, karena kaum adat meminta bantuan, dikirimkan bala bantuan tentara dari Jogja. Dikirimlah oleh Diponegoro Pangeran Pati Sentot Wirodirjo namanya, Sentot Wirodirjo. Datang kau ke Sumatera Barat, coba lihat apa sebenarnya yang terjadi di sana. Oh, ternyata justru ada kaum-kaum santri, kaum-kaum Islam agamis ya yang ingin mengusir penjajah Belanda dari Sumatera Barat, sekaligus menghilangkan kesyirikan dan tradisi yang merusak agama. Jadi barulah ketahuan, maka Sentot Prawirodirjo yang dimintai tolong oleh kaum adat untuk membantu mereka berperang melawan Imam Bonjol, justru berbalik. Ya, Sentot Prawirodirjo justru membantu Imam Bonjol untuk melawan kaum adat dan mengusir kaum penjajah Belanda. Itu cerita, Pak. Karena memang adat budaya tradisi kita Nusantara dahulu banyak bercampur dengan kesyirikan, kejawen, sesajenan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu sebagai umat harus siap untuk menerima kabar gembira, siap juga untuk diberi peringatan. Masyarakat jahiliyah begitu, jangan berjudi kau, sementara judi itu menjadi profesi pekerjaan mereka mendapatkan keuntungan. Jangan membuka prostitusi kalian, sementara prostitusi perzinahan itu menjadi ladang bagi masyarakat Mekah ketika itu. Karena Mekah ini tempat orang melaksanakan Mekah ini tempat persinggahan. Kadang juga jadi orang melaksanakan ibadah haji versi jahiliyah, Pak. Versi jahiliyah. Jadi Mekah itu tempat orang mampirlah. Orang haji versi jahiliyah. Kan sebelum Rasulullah diutus pun sudah ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Mekah itu sudah ramai. Maka karena ramai, didatangi banyak orang, transit dan lain sebagainya. Bisnis yang paling menguntungkan ketika itu adalah
Perzinahan, prostitusi, pelacuran, Pak. Na'udzubillah. Dulu Mekah tuh luar biasa. Kemungkarannya, kesyirikannya, dosa maksiatnya. Maka mereka yang hidup di tepi, di pinggir Ka'bah, rumah Allah mulia, Masjidil Haram waktu itu, ternyata melakukan dosa maksiat seburuk-buruk manusia. Maka dikenallah zaman waktu itu namanya zaman jahiliyah. Berdampingan dengan Ka'bah, berdampingan dengan Masjidil Haram, tidak membuat mereka kemudian diberkahi hidupnya. Kerusakan paling rusak Pak waktu itu. Allah utus Nabi mubasyirin wa mundhirin. Ya, diutus untuk menyampaikan kabar gembira, peringatan. Jadi, kalau memang ini benar datang dari Al-Qur'an, Alkitab, wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkanlah bersama mereka para nabi itu Alkitab. Maka ada Daud dengan Zaburnya, ada Musa dengan Tauratnya, ada Isa dengan Injilnya alaihim salam. Semoga Allah limpahkan keselamatan selalu pada mereka. Dan ada Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Maka kita itu akan terus bertengkar Pak kalau tidak kembali kepada Al-Quran. Kita tuh akan terus ribut kalau tidak kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu penengah di antara kita semua. Karena kalau yang dikatakan Quran baik, pasti baik untuk kita. Kalau yang datang dalam Al-Quran itu buruk, pasti buruk untuk kita. Ya, biarpun kata nafsu kita ini bagus kok, apanya yang salah gitu ya. Kadang biasa begitu. Maka harus ada dakwah. Harus ada dakwah. Dan dakwah itu kadang tidak mengenakkan. Kadang dakwah itu tidak selera kita, tidak sesuai dengan kita. Apalagi, oh ini udah ngaji-ngaji nih Pak. Oh cepat betul kita nih ya. Ya, maka kita lompat ke ayat berikutnya. Disitulah kemudian Allah menyebutkan 2:1-4. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu mudah? Kita ini banyak membayang-bayangkan kira-kira ini kira-kira Pak, kira-kira kalau kita yang sudah rajin ke masjid begini, rajin ngaji begini, kira-kira masuk surga nggak Pak? Kira-kira kita ngira-ngira kan begitu. Ya masuk aja. Bayangan kita Pak, bayangan kita. Makanya paling berat ini penyakit sombong ini paling berat Pak. Sombong itu ada 3. Sombong karena jabatannya, kedudukannya. Sombong karena hartanya. Ya, yang paling tinggi sombong karena ilmu dan kesolehannya. Ini paling bahaya Pak. Ya betul tadi, nggak masalah, nggak salah memang. Ya bukan nggak salah. Apa lumrah memang. Lumrah tuh kalau kita sudah rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin macam-macam. Kayaknya membayangkan nih kayaknya kita nih calon penghuni bayangkan. Tapi surga tidak selamanya seperti apa yang kita bayangkan Pak. Maka saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua, diingatkan semuanya. Yuk yang sudah taat, yuk yang sudah soleh, yuk yang sudah ngaji, yuk yang sudah rajin ibadah. Jangan sombong dan jangan tertipu dengan amal solehnya. Karena ini sombong yang paling mengerikan. Ada sombong karena harta kekayaannya. Wajar ada orang yang sombong begitu. Dan akal manusia bisa menerima. Toh memang dia punya harta, memang dia punya duit, makanya dia bisa sombong. Ada yang sombong karena kedudukan dan pangkatnya. Wajar, toh akal manusia kita yang melihat bisa menerima. Dia patutlah sombong. Memang dia berkedudukan, memang dia punya jabatan, memang dia punya pangkat. Begitu kan? Ya, bahkan nggak mau turun itu kalau sudah menjabat kan begitu. Makanya saking sombongnya itu Pak. Tapi kenapa kok sombong yang paling bahaya itu sombong karena ilmu dan karena ibadahnya, kesolehannya? Karena kita belum tentu tahu ilmu yang kita pegang hari ini benar atau tidak. Itu masalahnya Pak. Dan kita belum tentu tahu apakah amal yang kita lakukan ini selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Kok kita nyombongkan diri, na'udzubillah. Lah orang kaya tadi nyombong karena memang mereka punya harta. Pejabat tadi sombong karena mereka memang punya jabatan. Lah kita sombong karena punya ilmu. Toh ilmu kita belum tentu benar. Kita sombong karena taat. Toh ibadah kita belum tentu
Nerima, makanya ini sombong yang paling mengerikan. Na'udzubillah. Itu kenapa setelah sholat zikir yang pertama kita baca adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, bahkan setelah pengajian pun zikirnya istighfar kan? Kata Nabi, kalau kau sudah berkumpul di majelis, maka tutuplah majelis itu dengan kifaratnya, penggugurnya. Apa penggugurnya? Istighfar kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Lagi-lagi istighfar. Tapi ini belum nutup. Kita masih nyambung ya. Jadi jangan kau kira kau itu akan masuk surga begitu saja dengan mudahnya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang cobaan ujian seperti umat-umat sebelum kalian yang sudah pasti masuk surga dijamin oleh Allah. Bagaimana mereka masuk surga? Masathumul ba'sa. Mereka itu untuk ke surga harus diuji dulu oleh Allah dengan apa? Ba'sa. Apa ba'sa itu tadi Pak Haji? Ujiannya apa bentuknya? Ayat 214. Jangan kau apakah kalian mengira? Di situ apa? Masathumul ba'sa. Ya. Padahal mereka dahulu untuk ke surga itu harus diuji dulu dengan tertimpa kemelaratan, ba'sa. Wadharra, apa dharra di situ? Penderitaan. Ya Allah. Saya tuh kalau ngelihat cerita orang hijrah, Pak. Saya baru tadi sore pada asar dapat cerita lagi nih dari kawan jamaah. Ada jamaah pengajian saya. Saya tanya, itu apa bang kerjaannya? Aduh, sekarang sudah lagi sulit, Ustaz. Kenapa? Ya, mereka sekeluarga sudah hijrah. Alhamdulillah hijrah, ya. Terus gimana? Ya sebelumnya kerjanya di pabrik rokok, Ustaz. Oh begitu. Terus kayaknya tidak tenang dapat rezeki dari rokok itu. Yang rokok mah tenang-tenang saja Pak. Yang bikin rokok pusing ini Pak. Maaf ya yang rokok ya, maaf ya gitu ya. Jadi yang buat rokok saja pusing dia Pak. Karena merasa bahwa ya Allah ini kira-kira rezeki yang saya dapatkan dari pabrik rokok ini halal atau tidak. Kalau duit mah enak-enak ya Pak, enak aja kan duit ya. Karena antara yang halal sama yang haram itu rasanya beda saja, apa? Sama saja. Cuma keberkahannya beda. Yang halal itu mendatangkan ketenangan, sementara yang syubhat apa yang atau yang haram selalu mendatangkan dalam hati kecemasan. Jadi suaminya kerja di pabrik perusahaan rokok, istrinya kerja di pajak. Dua-duanya taubat. Saya tanya, kenapa kok yang pajak tobat Pak? Aduh Ustaz, gimana ndak tobat coba? Pajak ini kan permainan semuanya Ustaz. Yang besar dikecilin, yang kecil dibesarin, yang itu ya. Yang gampang disusah, yang susah digampangin kan begitu. Yang penting wani piro. Akhirnya tobat suami istri semua. Terus sekarang Pak, karena sekarang udah rajin ngaji tuh Pak. Saya juga, ini rajin ngaji terus. Saya bilang. Apa kata beliau? Alhamdulillah sekarang masih merintis dari nol lagi Ustaz. Tidak apa-apa, dibuat susah. Maka saya kemudian teringat, ya Allah, memang orang untuk sampai ke surga itu harus diuji dengan al-ba'sa, kemelaratan, kesulitan. Maka kalau orang dari awal kaya sampai mati kaya, wallahu alam Pak, artinya untuk ke surga itu agak sulit. Kenapa sulit? Karena fitnah, cobaan dan ujian di akhiratnya makin rumit ya. Orang kaya itu nikmat di dunia, tapi di akhirat agak rumit ceritanya Pak. Maaf ya, ini bukan nakut-nakuti yang kaya, bukan. Agak rumit ceritanya Pak. Kenapa? Karena pertanyaan untuk orang kaya jauh lebih banyak daripada untuk orang yang tidak kaya, itu yang miskin. Makanya Rasul katakan, yadkhulu al-fuqara'u min ummati qabla aghniyaihim bi 500 amin. Orang-orang miskin yang masuk surga dari umatku, umat Islam, itu lebih dulu daripada yang kaya masuk surga. 500 tahun perbedaan mereka masuk surganya. Allahu Akbar. 500 tahun Pak. Anda jam berapanya? Nah, bentar lagi ya. Makanya ujian, kesulitan, kemelaratan, penyakit, bangkrut di mata orang beriman, itu nikmat Pak. Nikmat.
Kemarin saya ikut ngaji sama Ustadz Abdul Somad, saya dapat ilmu baru begini nih ya. Nanti kasihkan sama sampean ini ya gitu. Saya dulu taunya cuma 2, ditambah lagi sama beliau 3, jadi 1 lagi ini ilmu baru untuk saya. Kalau Allah menguji kita kesulitan, kalau Allah menguji kita kepayahan hidup, penyakit kepanjangan, maka jangan suudzon kepada Allah. Penyakit, kesulitan hidup yang datang kepada kita itu untuk 3 hikmah. Hikmah yang pertama, ini sebelum terakhir kita ya. Hikmah yang pertama itu yang biasa saya sampaikan. Kalaupun kita diuji kesulitan hidup, penyakit, kemelaratan atau apapun itu, yakinilah bahwa ujian itu untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin 1. Poin kedua, kesulitan dan kepayahan hidup itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Poin keberapa? 2. Itu yang biasa saya sampaikan. Ini yang ketiga yang saya dapatkan dari beliau kemarin. Yang ketiga, ini. Tahu enggak kenapa Allah berikan kesulitan hidup, kepayahan, kemelaratan dan penyakit kepada kita? Kenapa? Hikmah yang ketiga katanya. Karena sebenarnya bisa jadi nama-nama kita sudah tertulis sebagai penghuni surga, tapi amalannya masih kurang untuk bisa sampai ke surga. Maka supaya bisa sampai ke surga, Allah berikan kesulitan dan kepayahan serta penyakit itu untuk kita, supaya bisa sampai ke surga. Wah Allah, maka berikan itu sebagai hiburan untuk kawan-kawan kita yang diuji oleh Allah. Karena bisa jadi nama sampean itu sudah tertulis di surga Kang, tapi masalahnya kurang, makanya dibikin begini sekarang. Wah begitu ya. Jadi jangan sakit apa ini, wih kemarin saya juga kawan sakit begini 2 minggu selesai sudah. Jangan ya, tapi kasih penghibur. Bisa jadi nama kesampean sudah ada di surga, tapi masih kurang, makanya pakai begini caranya ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Intinya surga itu tidak mudah, surga itu harus dengan susah payah kita dapatkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.